Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syihan Pratama, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika Penerbitan, kelas Desain Grafis 4A, akan mempresentasikan mengenai anatomi buku dalam project The Design I Like Project yang berjudul Neomorphism in User Interface. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tema buku dan mind map. Yang kedua yaitu mood board dan konsep visual disertai dengan mood board layoutnya. Yang ketiga yaitu sketsa manual. Yang keempat adalah sketsa digital. Dan yang kelima adalah layout challenge. Dalam tema buku dan mind map, kali ini saya menjabarkan neomorphism menjadi 4 aspek, yaitu dari segi tampilan, gaya, fitur, dan dimensi. Untuk segi tampilan terdapat lapisan, shadow, highlight, lighting, protrude, dan gradient. Untuk fitur, ada button, tab, search bar, card, background, icon, dan checkbox. Dan pada gaya, terdapat minimalis, colorful, fun, halus, dan rounded atau tumpul. Untuk dimensi, itu terdapat versi 2 dimensi dan versi 3 dimensi, karena neomorphism secara umum menggambarkan mengenai dua hal tersebut. Untuk kata kunci terpilih, saya akhirnya memilih card atau kartu, protrude atau tonjolan, dan minimalis atau sederhana. Untuk hasil mood board dan konsep visual berdasarkan pilihan kata kunci mind map saya tadi, kira-kira tampilannya seperti ini. Mewakilkan dari card, protrude, dan minimalis. Begitu juga dengan palet warnanya. Untuk mood board layout, gambarannya sejauh ini seperti ini. Simple, minimalis, warnanya tidak terlalu banyak, menggunakan font sans serif, dan memiliki white space yang cukup luas untuk menyeimbangkan antara objek visual dengan tulisan. Untuk sketsa manual, berikut gambaran dari sketsa buatan saya. Dan mohon maaf apabila ada sedikit ketidaksesuaian antara sketsa awal saya dengan hasil digital saya, karena ada beberapa pertimbangan yang perlu saya ubah. Untuk sketsa digital, penjabarannya seperti ini. Ini adalah cover depan buku saya. Halaman Perancisnya, halaman copyright dan kata pengantar, halaman daftar isi, chapter pertama, yaitu History of Neomorphism, Skeuomorphism Design, Flat dan Material Design, chapter 2 tentang neomorphism, halaman mengenai definisi neomorphism itu sendiri, juga dengan penemu neomorphism atau neomorphism founder. Uniqueness of neomorphism atau keunikan pada neomorphism yang tidak ada pada gaya desain user interface lain. Ini adalah halaman mengenai tahap pembuatan desain neomorphism, penempatan yang tepat untuk gaya desain neomorphism. Ini adalah penjelasan secara ringkas dari berbagai opini para penulis mengenai pro dan kontra mengenai gaya desain neomorphism. Ini adalah gambaran umum mengenai desain user interface dari neomorphism. Ini adalah halaman kesimpulan dari neomorphism atau summary of neomorphism. Ini adalah halaman glossary atau glossarium, dan ini adalah daftar pustaka atau bibliografi. Halaman terakhir yaitu halaman biografi saya sendiri. Berikut penjelasan mengenai layout challenge dari anatomi buku saya. Pertama, pada halaman copyright dan kata pengantar, saya menggunakan layout challenge mix alignment in one spread. Terdapat copyright yang menggunakan teks rata tengah dan kata pengantar dengan teks rata kiri. Yang kedua, pada halaman chapter 1 History of Neomorphism, saya menggunakan layout challenge yaitu juxtaposition, yang dimana saya menyisipkan foto yang menceritakan tentang dua hal yang bersifat kontras atau berlawanan. Foto yang menceritakan tentang penggunaan buku catatan kertas yang berhubungan dengan gadget berupa tablet, yang sudah menjadi teknologi baru, berlawanan atau kontras dengan buku tulis tersebut. Yang ketiga, pada halaman Skeuomorphism Design, saya menggunakan layout challenge Image as a Content Visual Concept mengenai penempatan gambar icon skeuomorphism
yang ditempatkan di halaman kanan secara dominan yang menggambarkan penjelasan mengenai gaya desain skeuomorphism itu sendiri. Yang keempat, ada pada halaman flat dan material design, saya menggunakan layout challenge face space, yang dimana merupakan penjabaran gambar di beberapa halaman yang dipadu dengan beberapa penjelasan tambahan berupa teks yang cukup banyak memenuhi suatu halaman. Yang kelima, pada halaman chapter 2 neomorphism, saya menggunakan layout challenge slow pace, yang dimana penjabaran gambar di beberapa halaman tersebut dipadu dengan teks yang singkat, tidak terlalu banyak, dan masih menyisakan banyak white space pada layout. Yang keenam, pada halaman neomorphism design dan neomorphism founder, saya menggunakan layout challenge mix orientation, yang dimana halaman tersebut merupakan kombinasi penempatan grid text box pada satu halaman dengan halaman lainnya yang berbeda, beda dalam arti acak dan tidak simetris. Yang ketujuh, ada pada halaman mengenai uniqueness of neomorphism, saya menggunakan layout challenge appropriation, yang dimana kombinasi beberapa gambar dan teks yang memenuhi satu lembar dengan grid yang acak namun menyeluruh. Yang kedelapan, pada halaman steps to make a neomorphism design, saya menggunakan layout challenge using the series of photography, yang dimana halaman tersebut memanfaatkan halaman dengan dipenuhi oleh elemen-elemen gambar yang bersifat tahapan. Yang kesembilan, pada halaman placement for neomorphism design, saya menggunakan layout challenge asymmetrical grid. Pengaturan grid dalam satu lembar yang bersifat simetris tidak sempurna antar dua grid teks pada dua halaman di satu lembar tersebut. Tetap tergolong sama setiap halamannya, namun menghasilkan proyeksi simetris yang tidak sempurna. Yang ke-10, terdapat pada halaman pros and cons about neomorphism, saya menggunakan layout challenge image as subsidiary element, yang dimana saya memanfaatkan objek berupa balok efek neomorphism tersebut dengan efek shadow neomorphism yang halus itu sebagai ruang untuk menaruh teks-teksnya. Yang ke-11, pada halaman neomorphism user interface preview, saya menggunakan layout challenge passepartout, memanfaatkan gambar sebesar satu lembar penuh, namun disisakan grid untuk ruang teks running head dan teks folio sehingga gambar terkesan teratur dalam satu lembar tersebut. Yang ke-12, pada halaman summary of neomorphism, saya menggunakan layout challenge no grid. Hilangnya pemanfaatan grid yang semestinya pada ruang teks, sehingga ruang teks bisa tersusun secara bebas mengikuti kehendak sang desainer dan penata letak. Yang ke-12, pada halaman glossarium atau glossary, saya menggunakan layout challenge symmetrical grid. Pengaturan grid dalam satu lembar yang bersifat simetris sempurna antara dua grid teks pada dua halaman di satu lembar tersebut. Pada buku ini, terdapat 4 halaman yang tidak menggunakan layout challenge, yaitu halaman Prancis, daftar isi, bibliografi atau daftar pustaka, dan biografi. Untuk layout challenge yang tidak saya gunakan, yaitu typography as image. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.